Halo kerabat, kembali lagi di Tobat, talk show bareng kerabat episode 3. Nah, di episode kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol sama kerabat mengenai topik yang tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Ditemani dengan saya, Nurainisa Zara sebagai host, dan juga tidak mungkin saya sendiri. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber kerabat 2019. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak. Halo teman-teman, nama saya Dela Arinda Birawa, biasa dipanggil Dela. Saya masih mahasiswa, angkatan 2019. Ya. Yap. Jadi di episode 3 ini kita mungkin di episode sebelumnya kan sudah dibahas mengenai metode penelitian. Nah, episode 3 ini masih berkaitan dengan metode penelitian, cuma nanti kita akan tanya-tanya Kak Dela metode penelitian apa saja yang ada di Antro. Tapi sebelumnya Kak Dela mau Kak dulu tanya ini ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak Dela? Oke. Akhir-akhir ini sebenarnya baru-baru saya sama kakak lainnya, sama Kak Batara, Kak Masli, sama Ila dan sebagainya itu sudah menulis buku, namanya judulnya Batang-Batang Rupama. Itu sebenarnya dalamnya itu sebenarnya modul penciptaan bersama, kayak misalnya bagaimana kalau mau menciptakan sebuah pertunjukan yang segala sesuatunya itu diciptakan sama-sama dari awal. Itu terus itu baru-baru launching bukunya di Instagramnya Batang Rupama, bisa dilihat nanti mungkin yang tertarik. Dan baru-baru ini juga sementara menulis e-book. E-book itu soal sinema regional Indonesia. Itu salah satu program dari Rumata Art Space, yaitu programnya Makassar Screen. Itu soal perfilman Makassar, bagaimana pengarsipan film di Makassar. Seperti itu. Nanti mungkin kayaknya bulan depan baru selesai tulisannya dan bisa di-launching. Ya. Berarti sibuk sekali nih Kak Dela di akhir-akhir ini lagi. Banyak sekali kegiatannya. Di Tobat ini atau Kak, kita mau bahas-bahas mengenai metode penelitian ini di antropologi. Kan katanya ini mahasiswa antropologi kan dekat dengan metode penelitian etnografi. Gitu. Mungkin tadi kan Kak Dela juga sempat singgung tuh ada tulisannya Kak Dela, nanti kita bahas lebih lanjut teman-teman bagaimana tulisannya Kak Dela. Tapi sebelumnya nih, kalau Kak Dela sendiri pernah menggunakan metode etnografi kah? Atau bagaimana? Kalau metode etnografi pernah. Tapi sebenarnya nggak tahu kalau misalnya apakah itu menjadi bentuk etnografi yang ideal. Tapi kalau secara pendeskripsian, secara bagaimana penggunaan emik dan etik itu pernah. Kayak misalnya ketika menulis itu hari mengenai kayak rancangan induk pemajuan kebudayaan, itu kan juga berbicara tentang bagaimana apa yang sebenarnya ada di masyarakat, kayak misalnya dari segi kebudayaan. Kan kalau misalnya berbicara mengenai kebudayaan kan ada undang-undangnya. Kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 mengenai 10 objek pemajuan kebudayaan plus 1 yaitu cagar budaya. Nah, itu di situ sebenarnya dari sisi etnografinya adalah bagaimana sebenarnya kita menjelaskan soal apa sebenarnya kenyataan di lapangan. Kayak misalnya ini kan kebudayaan kan kompleks. Nah, kira-kira kenyataannya itu bagaimana sekarang? Kayak misalnya kebudayaan ini bagaimana? Terus kemudian ditulis dan deskripsikan, dan sebisa mungkin kan kalau misalnya dalam metode ini kayak kita mendeskripsikan dengan pandangan apa yang kita dapat di lapangan, kayak misalnya native point of view begitu. Jadi kayak ada dua pandangan, tapi jangan sampai kayak pandangan kita sebagai peneliti lebih dominan dibanding dengan pandangan masyarakat gitu. Itu sih, tapi tidak tahu apakah itu betul-betul ideal sebagai bentuk etnografi yang memang selama ini kayak ditulis sama banyak-banyak penulis tuh begitu. Tapi kalau bacaan-bacaan Kak Dela mengenai metode etnografi ini, mungkin Kak Dela pernah ada bacaan-bacaannya atau apa? Kalau selama ini, kalau saya lupa kalau misalnya kayak tulisan e-book, tapi kalau tulisan buku fisik itu yang bisa aku rekomendasikan itu ada 2. Mungkin teman-teman tahu jika soal tempat terbaik di tempat terbaik. Itu kayaknya wajib di semua orang baca tuh, kayak menjelas. Itu betul-betul kayak menurutku karya etnografi yang betul-betul lengkap dan penjabarannya, karena kan memang dalam waktu yang lama tuh. Nah, itu sebenarnya bentuk etnografi yang betul-betul real begitu. Terus ada juga saya pernah baca, sebenarnya ini lebih ke catatan refleksi, buku catatan lapangan, sebuah refleksi etnografis mahasiswa Indonesia di Leiden. Nah, itu di situ dalamnya tuh ada tulisan-tulisan mengenai bagaimana
bagaimana ini mahasiswa Indonesia di Leiden melakukan penelitian, masing-masing penelitiannya. Nah, salah satu subbabnya itu membahas tentang bagaimana ketika perempuan meneliti perempuan. Nah, situ misalnya inspirasiku untuk melakukan penelitian skripsiku. Kan skripsiku soal kelompok wanita nih. Nah, di situ kayak aku baca soal itu, ini menarik ketika perempuan meneliti perempuan. Makanya kayak coba aplikasikan itu di skripsiku. Makanya itu yang kayak cukup menginspirasi lah. Jadi saat ini skripsinya Kak Dela juga meneliti hal serupa. Soal kelompok wanita nih, tapi dari inspirasi dari situ. Soal bagaimana caranya menulis dan bagaimana caranya ketika perempuan meneliti perempuan dari buku itu, dari buku etnografis itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pengalamannya Kak Dela, kan pasti Kak Dela tuh sudah banyak sekali ya pengalaman penelitian. Banyak sekali. Iya, banyak sekali Mina. Kalau pengalamannya Kak Dela ini selama di lapangan apa saja? Mungkin bisa cerita di mana, atau pakai metode apa gitu. Oke. Kalau pengalaman penelitian kayak misalnya baru-baru ini yang tadi tuh yang Sineria tuh Sinema Regional Indonesia itu penelitian sebenarnya di Makassar. Itu saya wawancara kan sebenarnya kalau antropologi itu dekat sama namanya kayak in-depth interview tuh wawancara mendalam, dan juga bagaimana kita menggunakan observasi itu kita kayak memang dilatih sama hal seperti itu. Nah, itu yang menjadi bekalku dalam melakukan penelitian ini, kayak misalnya kemarin penelitian mengenai pengarsipan film di Makassar. Nah, itu sangat-sangat digunakan itu yang in-depth interview itu, karena kan perlu untuk mengetahui masing-masing pandangannya ini pelaku seni film di Makassar begitu. Terus kemarin juga pasnya Batang Rupama itu saya lebih ke bagaimana mengobservasi, kayak misalnya ketika menciptakan pertunjukan dari awal kan semuanya diramu, kayak misalnya hal-hal apa saja yang mau dikasih masuk di pertunjukan, kayak misalnya ketika misalnya soal pertunjukan soal jalan kan kemarin itu kayak kira-kira apa hari ini keresahan soal jalan. Nah, saya tuh duduk di situ dan mendengarkan apa pandangannya teman-teman workshop dan menuliskan itu semua. Dan dan pastikan kalau misalnya kita mengenai observasi pas selalu dibahas, kalau misalnya selalu gunakan 5 inderamu, kayak harus kau melihat, harus kau mendengar, harus kau merasa. Dan itu kayak itu yang sangat menjadi bekal sebagai mahasiswa antropologi, karena kan selama ini kayak bagaimana human tuh ada LDP bagaimana juga selama ini kita diajarkan MPPA, MPA kayak begitu. Jadi kayak dilatih memang indera-indera untuk bisa menangkap semua hal yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan. Nah, itu sebagai bekal sekali. Jadi kayak teman-teman ke depannya pasti akan bisa juga sih melakukan banyak hal menurutku, karena dengan pengalaman yang ada selama ini itu sih. Dan ada beberapa pengalaman lain, tapi itu saya dulu. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa kayak Kak Dela, banyak pengalamannya. Semua bisa. Tapi jujur penasaran sih Kak, kayak di antara banyaknya pengalaman Kak Dela ini yang paling membekas menurutku itu yang di Denrekang mungkin, karena kan baru pertama kali kan Denrekang itu kemarin soal pemajuan kebudayaan kebudayaan daerah. Nah, itu karena pertama kali kan Denrekang, dan menurutku karena saya kan suka sih Kak alam. Kapan itu Kak? Kayaknya 2022 akhir, 2022 akhir, 2 tahun yang lalu. Itu karena pertama kali terus kayak senang ke tempat-tempat baru dan langsung Kak kita sama alamnya begitu. Karena kan cantik sekali, baru secara tempat jadi dingin, terus orang-orangnya juga ramah-ramah sekali, dan banyak Kak menemukan hal-hal baru seperti bagaimana kayak ada sebuah makanan kayak saya pernah dapat di sana dari proses pembuatan itu namanya peluk mendoti, dan itu kayak kalau nggak salah kak itu ketan dan harum sekali, dan memang tidak ada tempat lain itu ini makanan begitu, cuma ada di situ. Itu sih menurutku, karena pernah Kak juga ketika di Denrekang itu masih di tempat yang sama, pernah Kak pergi ke daerah ketinggian, dan itu pulang dan pergi naik truk, dan itu jalannya cuma setapak yang cuma seukuran sama truk itu. Jadi kayaknya antara hidup dan mati itu pergi penelitian itu gitu. Jadi kayak paling membekas itu sih. Sama yang baru-baru yang pertunjukan, karena memang mau sekali Kak saya dapat pengalaman mengerjakan sebuah proyek penelitian soal pertunjukan sejak lama, tapi akhirnya tahun ini kesampaian. Oh, berarti baru kesampaian ya. Iya. Keren Kak Dela. Nah, selama pengalaman penelitiannya Kak Dela ini
pasti ada dong hambatan. Nggak mungkin lurus-lurus terus ini dong Kak. Betul. Mungkin Kak Dela bisa berbagi apa saja hambatannya selama di lapangan, kendalanya apa gitu selama penelitian. Kendala. Iya. Kalau kendala sebenarnya kayak soal yang pertama itu terkait bahasa sih, karena Bahasa. misalnya kan ketika kita pergi ke, kalau misalnya saya kan Iya. pergi ke Kenrekan, terus saya orang Makassar Iya. gitu, saya orang Makassar, jadi butuh kan memang orang lain yang bisa membantu untuk mencoba memahami bahasanya mereka. Itu sih bahasa, karena bahasa di mana-mana saja toh, di mana-mana saja. Terus yang kedua, bagaimana sebenarnya ketika kayak memahami ke situasi informan, kayak misalnya ketika ada memang informan yang perlu kita membangun raport, kayak tidak langsung kita bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Jadi kayak memang perlu sekali tuh membangun raport di awal, kayak mungkin ceritanya basa-basi, mungkin bahasanya sekarang kayak oh kalau di sini bagaimana, kalau kita orang mana, kayak gitu, kayak membuka pembicaraan dengan sesuatu yang mungkin bisa membuat cair suasana begitu. Yang kedua tadi kayak bagaimana bentuk-bentuk pekata sama informanta begitu. Tadi kan bahasa, terus mengenai informan, terus yang ketiga mengenai ini sih kayak bentuk-bentuk apa namanya, kan beda-beda ini tempat lapangan tak, maksudku di mana beda-beda tempat tak melakukan penelitian. Jadi kayak sebagai kalau misalnya peneliti begitu harus sebenarnya kayak adaptif begitu, kayak harus mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kayak kadang mungkin kalau orang-orang yang tidak suka panas terus pergi ke tempat panas, pasti kayak harus mencoba untuk karena kan selama ini mungkin dirita yang saya tuh tidak bisa sekali kapan misalnya, atau misalnya terus pergi ke tempat yang sangat panas, jadi situ harus biar bisa menyesuaikan. Dan itu menurutku mungkin tidak mudah, mungkin tidak mudah. Ya tidak semua orang bisa begitu. Iya kayak gitu. Jadi kayak harus pintar-pintar. Kayak kemarin kalau tidak salah pasnya saya ke Bontang, itu kan daerah kota, dia kan industrial, terus dekat sama pupuk Kaltim, dan itu setiap pagi selalu ada kayak polusi udara yang kayak terbuang ke udara begitu. Bahkan di sana itu banyak yang anak-anaknya kena penyakit begitu gara gitu. Dan pernah Kak di situ satu kondisi kayak dari situ langsung ke batuk-batuk begitu, karena tidak biasa sama hal seperti itu, kayak limbah pabrik. Jadi kayak ya mau dia apa, karena itu sebenarnya kendalanya sih, ketika bisa jadi kayak kesehatan terganggu kayak begitu. Ya, tapi hal seperti itu juga tidak bisa atur, betul. Ya, begitu. Nah, tadi kan di awal Kak Dela sempat singgung tulisannya Kak Dela yang dibuat sama kakak-kakak lain gitu. Judulnya Batang-Batang Rupama. Nah, di tulisan Kak Dela sendiri nih bagaimana pengaplikasian antropologi dalam tulisan itu? Sebenarnya itu tadi yang bagaimana kan ada dalamnya itu ada beberapa, kalau sebenarnya sebagai buku yang selama ini mungkin dibaca ada bab-bab toh. Nah kalau dalam buku ini itu kita menyebutnya sebagai jalan, kayak misalnya jalan 1, jalan 2, jalan 3. Nah jalan 1 tuh kayak membahas bagaimana sebenarnya ini awalnya, bagaimana buku ini tuh melibatkan banyak elemen, kayak misalnya peneliti, musisi, kan kapal udara juga ikut, terus juga penulis naskah, fotografer, dan sutradara, itu semuanya ikut. Dan jalan 1 itu membahas mengenai bagaimana semua ini bermula gitu. Terus jalan 2 itu masuk pada bagaimana metode perciptaan bersama itu. Nah metode perciptaan bersama itu kan sebenarnya berawal dari ada sebuah metode yang dirumuskan sama Garasi Institute Performance. Nah kita sebagai orang yang mau mengaplikasikan ilmu itu, saya sebagai mahasiswa antropologi berperan sebagai bagaimana saya hadir sebagai observer kayak misalnya dalam setiap proses yang ada, saya menulis apa yang ku rasakan dari hasil workshopnya, terus saya kutulis apa yang mereka katakan yang mungkin bisa menjadi sebuah hal yang di highlight dalam proses penciptaan bersama ini. Terus juga ketika melihat ada perubahan-perubahan emosi, saya tulis juga perubahan-perubahan suara, saya tulis juga. Jadi seperti itu, jadi kayak berperan sebagai observer yang bisa melihat segala hal yang terjadi begitu. Menurutku itu ya perannya ilmu antropologi yang ku dapat selama ini dan ku aplikasikan di proses itu. Iya. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ini Kak, kan sebagai mahasiswa antropologi nih
tadi kan sempat disebutkan kalau mahasiswa antropologi dekat dengan metode penelitian etnografi. Kayak tidak asing lah mahasiswa antropologi sama metode penelitian etnografi. Nah, kalau Kak Dela sendiri melihat metode ini itu seperti apa? Saya melihat metode itu sebenarnya kan selama ini kalau membaca, memang sih kalau misalnya berbicara tentang antropologi pasti dekat sama hal itu toh, kayak meskipun memang banyak metode yang selama ini digunakan, tapi kalau saya memang selama ini selalu suka sama baca karya-karya etnografi begitu, karena menurutku itu erat sih sama bagaimana antropologi sendiri, karena kan pasti selalu disuruh untuk mendeskripsikan suatu budaya dengan menggunakan pandangan masyarakat itu sendiri. Menurutku seperti itu sih, karena kalau saya sendiri di antara semua itu kayak memang lebih suka baca-baca karya-karya etnografi dibanding karya lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin begitu saja dulu Dika. Iya, Kak. Makasih banyak. Iya, Kak. Dan teman-teman juga tadi Kak Dela sempat sebutkan ada tulisannya, mungkin di mana bisa diakses Kak supaya teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman tertarik mengenai buku untuk mengetahui mengenai modul perciptaan bersama yang tulis sama anak-anak antropologi, itu bisa diakses di Instagramnya Batang_Rupama. Di situ ada linknya, di bio-nya ada buku, tapi itu e-book ya. E-book, jadi silahkan. Jadi kerabat semua bisa lihat di Instagramnya Batang_Rupama, baca-baca karya Kak Dela sama kakak yang lain. Oh begini ketika anak antropologi menulis mengenai penciptaan karya bersama. Keren. Kasih Kak Dela, terima kasih Joni sudah bersedia jadi narasumber. Dan semoga sehat-sehat selalu. Amin, sehat selalu Joni. Ya, dan makasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye kerabat. Thank you.